Beralih ke informasi lain, pemirsa, dua warga negara Indonesia diduga terlibat dalam pengeboman gereja di Jolo, Filipina yang menewaskan 22 orang. Menurut pemerintah Filipina, pengebom bunuh diri adalah pasangan suami istri asal Indonesia yang dibantu kelompok terkait ISIS. Menteri Dalam Negeri Filipina, Eduardo Ano, menyatakan kepada CNN Filipina bahwa terduga pelaku pengebom gereja di Jolo yang menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 orang adalah pasangan asal Indonesia yang dibantu kelompok terafiliasi ISIS. Informasi didapat dari keterangan saksi dan sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Jelah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah menonton cuplikan video di awal tadi? Terduga ya dua warga Indonesia di daerah Filipina melakukan bom bunuh diri Bapak Ibu di sebuah gereja. Nah hal ini sangat kita sayangkan Bapak Ibu ya, sangat kita sayangkan. Kenapa beliau-beliau ini rela melakukan hal yang sangat konyol menurut saya ya. Melakukan hal yang sangat konyol. Melakukan bom bunuh diri, menewaskan dirinya dan juga menewaskan orang lain. Apa yang didapatkan dan apa yang diharapkan dengan melakukan itu semuanya? Apakah mereka berpikir dengan melakukan itu mereka sudah beribadah? Mereka sudah melakukan dan menjalankan syariat, menjalankan ajaran dan sebagainya. Saya rasa tidak saudara ya. Saya rasa tidak. Kemungkinan ilmunya begitu dangkal untuk memahami apa yang perlu mereka pahami. Membaca apa yang perlu mereka baca. Di saat mereka membaca sesuatu dan matanya tertuju terhadap apa yang mereka baca, dan ditambah ada orang yang memberikan penafsiran yang salah terhadap orang yang membaca itu, maka orang tersebut Bapak Ibu akan melakukan hal-hal di luar kewajaran dan di luar akal sehat. Bagi saya pribadi, ketika saya merenungkan banyak hal, semua agama itu mengajarkan kepada kita itu hal-hal yang baik. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat, itu semua agama mengajarkan. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan antar sesama, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, dan saling tolong-menolonglah di antara satu sama yang lain. Saya rasa semua agama mengajarkan hal seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat kembali apa yang disampaikan bagaimana cuplikan video di awal tadi. Mari kita lihat sama-sama. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dua warga negara Indonesia diduga terlibat dalam pengeboman gereja di Jolo, Filipina yang menewaskan 22 orang. Menurut pemerintah Filipina, pengebom bunuh diri adalah pasangan suami istri asal Indonesia yang dibantu kelompok terkait ISIS. Menteri Dalam Negeri Filipina, Eduardo Ano, menyatakan kepada CNN Filipina bahwa terduga pelaku pengebom gereja di Jolo yang menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 orang adalah pasangan asal Indonesia yang dibantu kelompok terafiliasi ISIS. Informasi didapat dari keterangan saksi dan sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya. Contoh, supaya jangan kaget, cepat contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh,
Sampai kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, plesir yuk ke sana yuk. Ingin? Setornya. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini, yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah mendengar cuplikan videonya, apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Akil Sirot? Saudaraku, mari kita renungkan baik-baik. Kenapa kita bisa melakukan hal konyol? Kita bisa membunuh diri kita sendiri, kita bisa meletupkan diri kita sendiri, dan ada banyak orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, kehilangan nyawa secara tidak wajar dikarenakan ulah kita. Agama mana yang bisa membenarkan hal tersebut? Lagi-lagi, kita tidak menyalahkan agamanya. Ya, karena semua agama, hal-hal yang demikian itu tidak akan dibiarkan. Semua agama, kalau kita bertanya, tidak akan membenarkan hal-hal seperti itu. Tidak akan membenarkan hal konyol seperti itu, di mana orang tersebut rela meletupkan dirinya dan menghilangkan nyawa orang, serta terjadi kerusakan. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Ia tidak mengenal Tuhan. Siapa saja di antara kita yang tidak mengasihi, maka orang itu tidak mengenal Tuhan. Karena sifat Tuhan itu adalah kasih. Ada dua sifat Tuhan yang paling menonjol. Kasih dan pengampunan. Termasuk sabar. Sabarnya Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Sifat kasih dan pengampunan Tuhan ini sangat menonjol pada diri Tuhan. Apabila kasih Tuhan tidak ada, pengampunan Tuhan tidak ada, siapa saja yang melakukan kesalahan dan dosa, detik itu dia melakukan kesalahan dan dosa, detik itu dia mengalami maut. Mati. Tempatnya langsung neraka, saudaraku. Tetapi karena kasih dan pengampunan Tuhan, ditambah lagi Tuhan itu panjang sabar. Dia menunggu pertobatan kita, saudara. Dia menunggu pertobatan setiap kita. Maka kita harus menyadari Tuhan itu maha pengasih dan Tuhan itu maha penyayang. Bullshit bagi kita mengatakan kita mengasihi Tuhan sementara kita tidak mengasihi sesama. Bullshit kita mengatakan kita sangat mengasihi Tuhan tetapi kita menjadi perusak di muka bumi ini. Seperti yang kita dengar hari-hari ini di daerah Filipina. Diduga adalah 2 orang dari bangsa dan negara kita, Bapak Ibu. Ini sangat memalukan sekali ini. Benar-benar sangat memalukan. Tapi ya kita mau bagaimana, saudaraku? Dikarenakan orang itu tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka terjadilah hal yang tidak wajar. Ini di luar kewajaran. Sebagaimana saya katakan tadi, tidak ada satupun agama yang membenarkan hal seperti itu. Maka bila ada agama yang membenarkan hal itu, siapapun saudara, ya tinggalkan agama itu, cari agama yang bisa membawa saudara kepada kedamaian, yang bisa membawa saudara kepada ketenangan, yang bisa membawa saudara kepada cinta terhadap sesama. Kita mengasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mengasihi sesama. Kalau Yesus, Bapak Ibu, saya sering berkata bahwa saya suka sekali kalimat ini. Ya, ketika Yesus hadir ke dunia ini, mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama. Dan semua agama juga mengajarkan hal yang seperti itu.
Semua agama. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kamu bisa mengasihi sesama, bagaimana kamu dekat dengan Tuhan dan dekat dengan sesama. Nah, tetapi Yesus maju beberapa langkah, dia berkata kepada dunia, aku berkata kepadamu mulai sekarang kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini tidak sanggup dilakukan oleh orang dunia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kita dimampukan oleh firman-Nya. Ketika kita melakukan satu hal yang konyol, seperti yang kita dengar hari-hari ini yang terjadi di Filipina, maka ada kuasa Ruach HaKodes, ada kuasa Roh Kudus dalam hati kita yang memberikan teguran kepada kita, yang mengingatkan kita, yang memberikan keinsafan kepada kita, sehingga kita tidak lakukan hal-hal yang konyol, saudaraku. Maka saya katakan, Yesus dia bukan saja mengajarkan kita bagaimana mengasihi Tuhan dan kasih sesama, tetapi dia mengajarkan kita bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak seiman, seagama, seakidah, dan bagaimana kita memperlakukan orang yang membenci kita, alias orang yang memusuhi kita. Ya, ini diajarkan oleh Yesus. Makanya firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Segala kejahatan kamu harus membalas dengan kebaikan. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah segala yang jahat dengan kebaikan. Jadi Elohim adalah sumber kasih. Elohim lebih dahulu mengasihi kita, maka inisiatif dan prakarsa kasih berasal dari Tuhan dan ditunjukkan kepada segenap ciptaannya. Maka sebagaimana saya katakan tadi, bullshit ketika ada orang di sekitar kita yang mengatakan begitu taat terhadap Tuhannya, tetapi orang tersebut tidak bisa mengasihi sesama. Saudaranya saja tidak bisa mengasihi, apalagi sesama. Karena firman Tuhan katakan tidak mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudaramu yang kelihatan, yang ada di sekitar kamu, di samping kamu, kamu tidak kasihi. Ya, nah saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah firman Tuhan lagi yang tertulis Injil Yohanes 16 ayat yang kedua. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhannya. Nah ini sering kita lihat ya, sering kita lihat Bapak Ibu, dan sering kita dengar di media sosial, sering kita membaca di berita. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhannya. Bapak Ibu, saya melihat di media sosial hari-hari ini ada agama-agama tertentu itu mulai ditolak di negara-negara maju. Itu mulai ditolak. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat. Saya sering sekali katakan kepada teman-teman semuanya, seandainya Yesus tidak hadir ke dunia ini, tidak ada bedanya kita dengan kamu. Saya sering berkata begitu. Begitu Yesus hadir, itulah yang membuat perbedaan antara ajaran saya dan ajaranmu. Sebagaimana saya katakan tadi, semua ajaran itu, semua agama itu mengajarkan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama. Tetapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Dan ini Bapak Ibu, saya belum mendapatkan dari ajaran manapun. Ya, belum mendapatkan dari ajaran manapun. Maka dari itu saya selalu berkata, ayo carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Yesus juga berkata bahwa kita tidak akan bisa hidup di luar Dia. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang dunia. Terima kasih. Assalamualaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus habasiyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.